Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fujianti dengan NPM 1021230. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem yang saya pahami. Nah, konsep dasar sistem yaitu suatu cara atau metode untuk melakukan kegiatan atau mencapai tujuan tertentu yang khas dan spesifik. Nah, secara konseptual ada dua pendekatan. Yang pertama itu prosedur dan juga komponen atau elemen. Nah, pendekatan prosedur sistem adalah suatu jaringan kerja atau prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Nah, arti lain dari prosedur yaitu urutan-urutan yang menjelaskan tahapan-tahapan perintah atau instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kesimpulannya dikatakan sistem apabila ada input, proses, dan output. Inputnya apa? Yaitu data akuntansi, faktur, kwitansi. Nah, untuk prosesnya itu ada aturan, kebijakan, mekanisme prosedur, siklus, dan lain-lain. Yang ketiga atau outputnya nanti apa? Yaitu laporan finansial atau laporan non-finansial. Adapun ciri-ciri sistem itu seperti ada tujuan sistem, yaitu untuk menjelaskan atau tujuan targetnya, sasaran akhirnya itu untuk siapa sistem digunakan. Nah, yang kedua ada batas sistem, yaitu abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Yang ketiga ada subsistem. Yang keempat ada hubungan dan hierarki sistem. Maksudnya itu menjadi dua vertikal, yaitu vertikal dan horizontal, digambarkan tingkatan dari sistem itu sendiri. Nah, yang kelima itu komponen atau elemen sistem. Nah, fungsinya itu ada input, proses, output seperti yang tadi saya jelaskan. Yang keenam ada lingkungan sistem. Nah, lingkungan sistem itu faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Nah, ada faktor internal ataupun eksternal. Nah, peran sistem dalam kehidupan manusia itu pertama itu untuk membantu efisiensi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Jadi produknya ketika kita menginput ke sistem itu nanti kita tahu berapa sisa dari sistem itu sendiri, sisa produk yang terjual ataupun yang masih ada di gudang. Yang kedua yaitu sistem sebagai alat evaluasi apakah penjualan kita itu baik atau menurun. Yang ketiga, sistem itu untuk pola berpikir. Maksud di sini itu para pemangku kepentingan di perusahaan itu bisa berpikir apakah dengan sistem ini bisa berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, kualitas informasi dari sistem itu ada akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Baik, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.